I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Bangsa. Podcast ini mengupas isu-isu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Andi Siregar sebagai moderator dan bahas ini langsung proyek dan dengan saya saya masih mengajukan kita akan membahas materi tentang demokrasi demokrasi Indonesia dan di sini saya ditemani oleh saudara ini sebagai narasumber. Saya saudara mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Bangsa. Podcast ini mengisu isu-isu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Andri Siregar sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas materi tentang demokrasi di Indonesia. Dan di sini ditemani oleh rekan saya, yaitu saudara Andi Saputra sebagai narasumber. Dan kepada saudara Andi Saputra perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saputra. Hari ini saya akan bukan sebagai narasumber di podcast kita ini dengan materi demokrasi di Indonesia, itu di negara kita sendiri. Baik. Baik, saya persilakan kepada saudara Ardi akan menyampaikan wawasan atau pendapat wawasannya tentang wawasannya kepada kita tentang demokrasi di Indonesia. Menyampaikan wawasannya tentang demokrasi Indonesia, wawasannya kepada kita tentang demokrasi Indonesia. Baiklah, saya akan serahkan kepada saudara Andi Saputra untuk menyampaikan wawasan tentang demokrasi di Indonesia ini. Baik, saya akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu demokrasi di Indonesia, di negara kita. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi secara harfiah artinya kekuasaan di tangan rakyat. Nah, betul banget. Di Indonesia sendiri demokrasi ini punya ciri khas. Kita mengenal demokrasi Pancasila, artinya demokrasi kita itu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, bukan demokrasi liberal kayak di Amerika Serikat atau demokrasi parlementer seperti di Inggris. Nah,
sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu di negara kita sendiri. Nah, kalau berbicara sejarah demokrasi kita itu udah mengalami beberapa fase loh, dari mulai masa kemerdekaan tahun 1945 lalu masuk ke demokrasi parlementer di era 1950-an. Nah, lalu berubah lagi jadi demokrasi. Berubah lagi menjadi demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Dan kemudian berubah lagi di masa Orde Baru jadi demokrasi yang cenderung otoriter. Nah, setelah reformasi 1998 barulah kita kembali ke demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi ini adalah titik penting banget. Disinilah kita mulai mengenal pemilu yang lebih jujur, transparan, dan partisipatif. Demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Nah, tadi kita kan sempat sebut soal demokrasi Pancasila. Ini penting banget. Demokrasi Pancasila itu bukan sekedar pemilihan umum, tapi juga mengandung nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam demokrasi kita, keputusan itu dia hanya diambil lewat musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar voting, mayoritas menang, mayoritas kalah. Dan apa perbedaan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal? Nah, baik, saya menjawab dari pertanyaan model kita yaitu segera. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Itu apa perbedaan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi di liberal? Nah, tadi demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, termasuk kebebasan pendapat dan berorganisasi. Tapi kadang bisa mengabaikan kepentingan politik. Sedangkan demokrasi Pancasila itu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan bersama. Musyawarah dan mufakat jalan utama untuk ambil keputusan, bukan cuma voting. Jadi lebih kolektif dan mengutamakan harmoni sosial, pemilu dan partisipasi politik. Nah, salah satu bentuk nyata demokrasi adalah pemilu. Di Indonesia kita punya pemilu 5 tahun untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Nah, dan jangan lupa pilih itu hak sekaligus tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam memilih itu penting banget. Tapi sayangnya masih banyak yang golput atau memilih karena ingin sesaat, karena cuma hanya menginginkan duit, yaitu yang disebut sebagai serangan pajak. Demokrasi itu bukan cuma tentang pemilih, tapi juga soal mengawasi. Warga harus aktif mengkritis kebijakan publik, terlibat dalam diskusi, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di level lokal. Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Nah, apa demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik? Ini pertanyaan yang kompleks. Nah, secara formal iya, kita punya pemilu, itu kebebasan pers dan lembaga demokratis. Tapi secara substansi masih banyak tantangan, misalnya uang,
hoak, menjelaskan pemilu dan dilemanya pendidikan politik masyarakat. Jadi kita masih dalam proses menuju demokrasi yang matang. Tantangan demokrasi di Indonesia, kita juga harus sadar bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang statis. Lalu ada tantangan, polarisasi politik, korupsi, dan rendahnya demokrasi politik. Dan jangan lupa soal media sosial di satu sisi. Medsos itu bisa jadi alat pemberdayaan, tapi di sisi lain juga menyebarkan informasi yang mengganggu proses demokrasi. Itu contohnya di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Makanya penting banget kita punya masyarakat yang kritik dan melek informasi. Apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk memperkuat demokrasi ini? Yang dilakukan generasi muda dalam berdemokrasi yaitu seperti kita ini. Ini dia anak muda itu agen perubahan. Yaitu mereka bisa terlibat dalam komunitas, organisasi, bahkan mencalonkan diri di pemilu. Selain itu bisa memulai dari hal kecil, misalnya menyebarkan informasi, diskusi publik, dan berani bersuara terhadap ketidakadilan. Harapan dan masa depan demokrasi, kita berharap demokrasi Indonesia makin kuat, bukan cuma dari sisi sistem, tapi juga dari kualitas masyarakatnya. Demokrasi yang sehat itu butuh warga yang ada, kritis, dan peduli. Demokrasi bukan cuma soal suara kita, tapi juga suara kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan sendiri, pertanyaan yang terakhir bukan Kalau salah PPI makanya. Api baru meninggal loh. Baru meninggal apinya loh. Baru semuanya api betul. Kita liring meninggal. Kenapa loh? Baik, langsung pembahasan yang kedua atau pertanyaan berikutnya. Bagaimana perjalanan demokrasi itu dari masa ke masa, dan apa pelajaran penting dari tiap periodenya? Dalam demokrasi di Indonesia bisa dibagi ke dalam beberapa fase penting, masing-masing membawa pelajaran tersendiri. Yang pertama yaitu masa demokrasi parlementer, itu pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan banyaknya partai politik dan kabinet yang silih berganti. Meskipun pada satu sisi ini mencerminkan semangat kebebasan berpolitik, namun masa ini diwarnai oleh ketidakstabilan pemerintahan. Kabinet sering jatuh sebelumnya masa tugasnya selesai karena lemahnya kerja sama antar partai dan kekurangnya kedewasaan politik. Pelajaran penting dari fase ini adalah bahwa demokrasi membutuhkan stabilitas dan kedewasaan politik. Banyaknya partai bukan jaminan demokrasi berjalan efektif. Jika elit politik belum bisa mengedepankan kepentingan bangsa di atas golongan,
Dan yang kedua, masa demokrasi terpimpin, itu pada tahun 1959 sampai 1966. Presiden Soekarno menggantikan sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan sangat terpusat di tangan presiden. Dalam lembaga perwakilan menjadi simbolis saja. Kebebasan pers dan oposisi politik sangat terbatas. Tercerangan dari periode ini adalah bahwa sentralisasi kekuasaan antar nama stabilitas bisa menggerus nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sejati tidak bisa tumbuh di bawah tekanan atau kontrol mutlak kekuasaan. Dan yang ketiga itu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Secara formal pemilu tetap berlangsung, namun praktiknya jauh dari demokratis. Ada dominasi Golkar sebagai kendaraan politik pemerintah. Militer masuk ke dalam politik dan oposisi ditekan. Namun Orde Baru juga memberi pelajaran bahwa pembangunan ekonomi tanpa kebebasan politik menciptakan ketimpangan dan kerapuhan sistem. Begitulah krisis ekonomi melanda tahun 1998. Sistem kekuasaan otoriter yang selama ini menekankan aspirasi publik dengan cepat. Dan yang keempat yaitu atau yang terakhir masa reformasi yaitu pada tahun 1998 itu sekarang, 1998 sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami sentralisasi, pemilu yang lebih jujur dan terbuka, serta munculnya kebebasan pers dan masyarakat sivil. Nah, pemilihan presiden langsung dimulai tahun 2004 dan sekarang demokrasi berjalan relatif lebih sehat. Namun tantangannya tetap besar, politik uang, polarisasi media sosial, dan melemahnya integritas partai politik. Demokrasi prosedural memang telah dicapai, tetapi demokrasi substansial di mana keadilan sosial, keadilan hukum, dan ketataran akses dirasakan semua warga masih menjadi PR besar. Tadi perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak lahir sekali jadi, melainkan hasil proses panjang yang penuh dinamika. Demokrasi butuh waktu, kedewasaan, dan keberanian untuk belajar dari kesalahan. Sekianlah yang saya tahu tentang wawasan saya dari demokrasi di Indonesia hingga detik ini. Sekian, dan saya kembalikan kepada moderator Tuan Siregar. Baiklah, itu saja sistem pertahanan kita tentang demokrasi di Indonesia ini. Semoga yang disampaikan saudara
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya wassalamualaikum bro. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.